Orang anxiety takut dengar. Orang yang mengalami anxiety disorder itu sensasinya, rasa cemasnya itu macem-macem. Istilahnya ya ribuan gitu. Rasa takutnya, cemasnya, semua ditakutin. Tapi ada satu hal yang cukup unik yang dirasakan sama orang mengalami anxiety disorder, yaitu takut mendengar suara azan maghrib. Mereka itu banyak sekali yang mengeluhkan begini. Ada lagi yang mungkin takut dengan suara-suara lainnya gitu ya. Tapi ini spesifik. Harus azan maghrib. Dan ini akhirnya banyak yang membuat mereka itu kalau sore itu seperti orang histeris. Seperti orang ketakutan. Seperti orang yang nggak bisa tenang gitu, bolak-balik mondar-mandir, tutup kuping, kadang ada yang nangis-nangis, teriak-teriak, dan lain sebagainya. Mereka itu spesifik takut dengan itu. Akhirnya, banyak dari mereka yang menjalani terapi alternatif. Kalian tahulah ya namanya apa, saya nggak perlu sebut lagi. Dan apakah bermanfaat? Menurut mereka, ada manfaatnya. Tapi hanya di saat itu saja. Cemasnya mereka itu tetap seharian gitu, memuncak di antara waktu-waktu azan maghrib itu. Kemudian kalau mereka dilakukan terapi alternatif itu, mending di saat itu. Sehingga banyak yang merasa, nah ini juga salah satu gejala uniknya dari orang yang anxiety disorder, banyak yang akhirnya merasa dan mempercayai bahwa mereka itu mengalami suatu trance atau kerasukan atau ada entitas lain di dalam dirinya seperti itu, karena mereka merasanya dengan terapi alternatif bisa mendingan seperti itu. Padahal ya ini menurut saya jelas-jelas dia mengalami anxiety disorder, dan mereka itu akhirnya secara berkepanjangan terus anxiety-nya itu tidak pernah tertangani dengan baik karena hanya menggunakan terapi-terapi itu. Disclaimer, saya mempercayai memang ada kekuatan-kekuatan seperti itu yang mungkin dialami oleh segelintir orang. Tapi dalam kasus ini adalah kasus-kasus psikologi, kasus-kasus gangguan cemas depresif yang tidak ada kaitannya dengan mistis sebetulnya. Dan saya sudah konfirmasi itu ke pasien-pasien saya. Ini yang saya bicarakan adalah tentang apa yang pernah saya tangani. Ya, rata-rata dari mereka itu selalu cemas kalau maghrib azan gitu ya, karena mereka itu ternyata merasa kalau di malam hari, di mana ya azan maghrib kan berarti perubahan dari sore menuju ke malam. Kalau malam hari mereka merasanya itu tidak ada yang membantu, tidak ada yang bisa menolong mereka kalau gejala cemasnya itu muncul. Kalau misalnya cemas ini memuncak, dia akan butuh bantuan, entah itu ke IGD, entah itu dia butuh ditenangkan atau macam-macam, butuh validasi, butuh untuk ditanyain, ditenangkan secara emosional. Mereka merasanya itu nggak ada orang, nggak ada bantuan. Mungkin dia tinggal sendirian, nggak ada orang tua, nggak ada saudara, nggak ada tetangga, semuanya pada istirahat kan karena sudah malam. Dan bahkan sampai mereka itu nggak bisa tidur karena merasanya nanti ya catastrophic thinking. Dia merasanya, aduh nanti kalau aku kayak gini gimana, nanti kalau gitu gimana, nggak ada yang bantuin. Akhirnya kayak gitu, cemas. Dan pemikiran seperti itu biasanya sudah muncul ketika menjelang sore. Aduh, nanti kalau sudah malam gimana ya? Nanti kalau aku mau tidur gimana ya? Nanti kalau begini. Akhirnya itu spiraling, semakin menguat, dan muncullah panik ketika menjelang malam hari. Nah, itulah bentuk anxiety disorder-nya. Akhirnya dia seperti orang, dalam tanda kutip, kerasukan. Padahal itu sedang panic attack, kayak gitu kan. Nah, akhirnya mereka menjalani beberapa ya terapi alternatif tadi itu, dan mereka merasa nyaman. Kenapa? Karena dia merasa, oh ternyata dengan begini, dengan berperilaku seperti ini,
teriak-teriak, panic attack, tantrum, dan lain-lain, ada orang datang. Ada orang datang, mereka merasa tenang. Oh, berarti aku bisa mendapat bantuan teman ditenangkan kalau begini. Dan itu jadi kebiasaan. Akhirnya, ya itu menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun dan menjadi sebuah identitas. Cemasnya itu menjadi sebuah identitas, jadi susah lepasnya. Nah, akhirnya ini harus segera dilepaskan. Caranya ya memang spesifik gitu ya, nggak spesifik, maksudnya tiap orang itu beda-beda. Ada yang memang bisa dilepaskan dengan ya cuma dengan kata-kata gitu ya, ngomongin caranya begini dan begitu. Ada yang mungkin harus psikoterapi, ada yang mungkin harus menjalani beberapa sesi-sesi apa ya istilahnya itu pelepasan trauma misalkan kayak gitu, atau psikoterapi yang khusus untuk kecemasan seperti CBT misalnya. Nah, baru bisa lepas, dan itu baru bisa didapatkan kalau memang ke psikolog gitu ya. Ada yang mungkin trauma dari masa kecil atau bagaimana, tiap orang ceritanya beda-beda. Tapi rata-rata klien yang menceritakan tentang rasa takut di maghrib atau malam hari, rata-rata seperti itu. Dan cemasnya itu menetap terus sampai akhirnya dia memutuskan untuk psikoterapi ke psikolog. Ya, seperti itu. Tapi ya, ini hanya cerita dari saya ya. Mungkin dari beberapa orang yang lain, mungkin pengalamannya berbeda, ceritanya berbeda. Mungkin kalian bisa tuliskan cerita kalian di kolom komentar yang ada di sini. Apa rasa takutmu? Kenapa bisa begitu? Dan bagaimana penanganannya? Silahkan kalian tulis. Mungkin spesifik tentang rasa takut gak bisa tidur malam hari, atau karena ada maghrib, mungkin dengan suara azan gitu, mereka takut karena adalah pergantian dari sore ke malam, atau macam-macam dan lain-lainnya gitu. Silahkan kalian bagi ya pengalaman kalian di sini. Oke, semoga cerita hari ini bisa memberikan manfaat, memberikan wawasan kepada kalian semua, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.